Bismillahirrahmanirrahim. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 8I. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Suasana hatinya gimana? Biasa saja ya. Oke, langsung saja. Doa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua untuk proyek alat peraga ya, pada siklus peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Siapa? Ahmed Luki. Kenapa Ahmed Luki? Sakit. Terus siapa lagi? Muhammad. Oke. Kita lanjut ya. Ibu bacakan lagi ya tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis siklus peredaran darah tertutup ganda pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menciptakan produk alat peraga siklus peredaran darah tertutup ganda manusia. Jadi ya, pertemuan dua ini ya kita fokus ke untuk mampu menciptakan sebuah produk alat peraga sederhana ya, peredaran darah pada manusia. Ya, kembali lagi ke pertemuan sebelumnya ya, kita review. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai apa? Pada pertemuan minggu kemarin, peredaran darah tertutup, darah besar dan darah kecil, terus peredaran darah ganda. Terus apa lagi yang kalian lakukan pada minggu kemarin? Pembagian tugas ya, pembagian tugas alat dan bahan yang akan digunakan untuk hari ini. Nah, gimana tugas koordinator kelompoknya, sudah mampu mengatur nggak? Mampu ya. Sudah dibagi-bagi, sudah diatur juga ya tugas anggota kelompok masing-masing? Sudah ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengulas dulu tuh. Kan di manusia itu ada dua siklus peredaran darah ya. Ada siklus peredaran darah besar dan siklus peredaran darah kecil. Nah, hari ini kita bakal membuktikan ya mengenai urutan dari siklus peredaran darah besar dan siklus peredaran darah kecil ya. Ada yang mau menyebutkan nggak siklus peredaran darah kecil itu dimulai dari apa? Ayo, angkat tangan. Silakan. Ini juga masuk ke penilaian keaktifan ya. Siapa yang berani? Gimana? Ya, sebutkan urutan dari peredaran darah kecil atau peredaran darah besar yang kalian. Ya, silakan Adrian. Darah besar yang pertama dari diri kiri melewati aorta lalu ke arteri atau nadi, membawakan oksigen ke seluruh tubuh atau lanjut ke vena cava membawa karbon dioksida lalu ke arteri pulmoner. Ya, nanti bisa lalu ke selang kanan. Gimana teman-teman yang sudah disebutkan oleh Adrian, sesuai tidak? Tangan buat Adrian dulu. Selanjutnya yang berani menyebutkan urutan darah kecil, peredaran darah kecil. Yuk. Yang pertama itu dari kiri kanan, habis kiri kanan itu menuju ke paru-paru, habis dari paru-paru ke vena pulmonalis, habis itu balik lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Serambi kiri ya. Oke, benar nggak yang disebutkan oleh Rizky?
Benar ya, sudah benar. Bagus untuk Rizky, kita apresiasi untuk memberikan tepuk tangan kepada Rizky. Oke Ibu, ulas kembali ya. Manusia itu termasuk ke dalam peredaran darah tertutup ya, karena dia itu alirannya melalui pembuluh darah ya. Keluar masuknya itu melalui pembuluh darah. Nah, kemudian tadi di dalam organ manusia itu ada 2 aliran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Tadi peredaran darah kecil itu berawal dari apa? Bilik kanan keluar ya. Keluar dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru ya. Ke paru-paru. Dari paru-paru itu nanti terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian nanti dikeluarkan melalui vena pulmonalis, kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri ya. Anggota kelompoknya sudah lengkap? Sudah ya. Kita lanjut. LKP-nya dibawa semua nggak? Dibawa ya. Kita lanjutkan pada jadwal pelaksanaan dulu. Coba kalian nanti catat ya. Hari ini kalian melanjutkan nih jadwal pelaksanaannya itu pembuatan proyek, kemudian mengkomunikasikan hasil proyeknya ya. Di LKP masing-masing dibuka. Oh, ada yang nggak ada ya? Kelompok siapa? Silakan sini ke depan. Setelah itu nanti kalian lanjutkan untuk pembuatan alat peraganya. Nanti untuk pembuatan alat peraganya, Ibu harapkan pada saat diskusi atau pembuatannya itu kalian dibiasakan tertib ya, jangan ribut. Kemudian kerja masing-masing sesuai tugas di anggotanya yang sudah dibagi. Kemudian nanti kalau sudah selesai nanti Ibu minta perwakilan kelompok yang berhasil itu untuk presentasi. Yang belum berhasilnya bakal dilanjutkan dan nanti dipresentasikan melalui video ya. Jadi semua kelompok itu tetap bakal mempresentasikan walau tidak tidak berkesempatan presentasi di depan, tapi dia bakal tetap presentasi dan divideokan ya. Videonya nanti diupload ke sosial media, boleh YouTube atau apapun ya. Nanti boleh dicatat linknya ya. Kemudian dicatat di grup WA aja tuh. Ini linknya, misalnya link video kelompok 1. Dari kelompok 1 sampai kelompok berapa. Nanti kalian salin linknya, kemudian nanti di-share ke Ibu Titin dan ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak ya. Untuk hari ini nanti handphonenya disimpan dulu ya. Jangan, kita fokus ke pembuatan alat peraga. Nanti Ibu juga bakal keliling ya, bakal memandu kalian juga. Jadi mohon kerjasamanya untuk saling membantu. Untuk kelompoknya Ibu juga bakal nilai nih mana kelompok yang aktif, kelompok yang kompak, kemudian yang anggotanya bertanggung jawab sama tugasnya ya. Oke, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Ibu cross check ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 itu masing-masing punyai kekurangannya ya. Atau ada yang tidak membawa alat peraga nih. Jadi nanti saling membantu dan melengkapi aja ya. Untuk yang tidak ada solder ya, kelompok 6, kelompok 5, dan kelompok 3 nanti bisa minjem ke temannya gantian ya yang bawa. Nanti Ibu juga ada. Kelompok 5 juga ya. Oh 7 juga ya. Ya. Kalau ini buat apa Ibu? Ini 2 dilubangin nih. Ini buat mompa 2 nih yang bagus. Nanti ini Yang masukin duanya. airnya gimana Bu? Kan nanti dipompa dari selang. Nah nanti ya dibolongin 2. Nih, ini biar enggak itu dipret gitu tuh. Biar enggak lengkap. Ini botol nggak ada? Botol. Udah dilubangin belum? Jangan lupa yang diisi cuma 2 botol, harus dari awal isi semua. Oh iya. Oh iya. Sok. Dicabut. Oke. Terus nanti ada 1 orang yang isi LKPD nih, jangan semuanya ke alat.
Oh, Ya. Itu udah pada dilubangin kan? Selang jangan dimasukin dulu ya. Kita atur posisi dulu. terlalu panas tuh. Oke, tadi sesuai yang di depan nih. Coba perhatikan dulu ya. Yang lainnya Ibu kasih tahu nih. Ini botol 1, botol 2. Gini ya. Kayak gini. Botol 3 mana? Ini 4 sama 3. Pinjam dulu. Nih, posisi seperti ini. Ya. Tadi botol 1 itu berperan sebagai apa di sana? Di papan tulis. Serambi kanan. Ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri ya. Nah, berarti kalau serambi kiri, bilik kiri itu ingat apa? Darah apa? Apa namanya? Membawa darah apa? Besar Bilik kiri lah. oh, botolnya ya. Ada itu enggak apa namanya? Kita Spidol. perlu gunting ya sih? Aku ada spidol. Spidol apa? Permanen. Bukan, aku spidol yang kecil. Ya udah, enggak apa-apa nanti dinomerin ya. Kita warna birunya. Enggak. Ini dijawab nih. Karena kalau nggak dalam tembaknya nanti sharing aja ya. Ya, sharing aja. Ayo jangan nganggur. Sok yang bisa dilanjut apalagi? Ini kalian sudah lengkap kok. Ini gunting. Mm-mm. Angkat Dian. Ini oke. Nih. Aku potong ya. Ini buat dipompa. Nah, kamu sambung lagi dari sini. Ya kan? Terus baru ke pembuangan. Ini di tengah apa di mana, Bu? Oh, di samping lagi. Iya, di samping lagi. Ini nak. Ini nih. Jangan sampai. Nanti kalau nggak Kan kalian untuk kelompok lainnya perhatikan ke depannya. Ini hasil hasil alat peraga dari kelompok 3 ya, kelompok 3. Aku yang ngomong ya? Sok. Silakan presentasikan ya. Minta perhatiannya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami telah membuat sistem peredaran darah dalam tubuh dari bahan-bahan plastik, styrofoam, selang, botol bekas dan lain-lain sebagainya. Boleh diperhatikan ya teman-teman. Minta perhatiannya. Dipompa ya, Bu? Sok. Yang merah. Jadi dari darah itu dipompa ya yang warna merah. Botol yang keempat itu ada tulisannya di sini bilik kiri. Setelah bilik kiri itu kembali ke pembuangan ya, Bu? Bilik kiri terus pembuangan Ke seluruh tubuh. habis kiri darah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini ya seluruh tubuhnya, seluruh tubuh kita yang kita rasakan. Di seluruh tubuh ke serambi kanan dan ke bilik kanan. Enak apa ya? Iya. Dari darah CO2 diedarkan ke serambi kanan oleh vena. Dan setelah ke serambi kanan kembali ke bilik kanan. Setelah ke bilik kanan lalu diedarkan lagi ke paru-paru. Jadi dari serambi kanan turun ke bawah ke bilik kanan, diedarkan lagi ke atas dan diedarkan oleh paru-paru. Masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru. Jika muntah darah, jika muntah darah, Udah.
Oke, baik ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan ya mengenai siklus peredaran darah besar dan kecil. Berikut adalah video simulasi yang sudah Ibu bikin ya di sini ya melalui alat peraga siklus peredaran darah. Coba kita perhatikan. Jadi darah yang berasal dari paru-paru ya itu membawa banyak oksigen ya. Masuk keluar melalui vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri dia bakal diteruskan ke bilik kiri ya. Nah, di bilik kiri itu baru dimulai peredaran darah besar. Dari bilik kiri, darah itu bakal dialirkan melalui aorta ke seluruh tubuh ya. Ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh itu nanti dia itu bakal si darah itu bakal melakukan pertukaran gas ya melalui vena cava ya. Jadi ada vena cava superior dan inferior. Vena cava superior itu pada bagian atas ya, pada kepala, leher dan tangan. Kemudian yang inferior itu bawah badan dan kaki ya. Jadi di situ terjadi pertukaran gas antara jaringan tubuh dengan pembuluh darah itu. Nah, setelah itu si darah yang tadi melalui vena cava itu kan berarti yang dibawa adalah karbon dioksida ya, karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme. Dia akan dibawa melalui vena cava masuk ke serambi kanan ya. Balik lagi ke jantung nih, ke serambi kanan. Dari serambi kanan dia bakal masuk ke bilik kanan. Ya. Di bilik kanan itu baru dimulai peredaran darah kecil ya. Peredaran darah kecil nih, yang darah kayak karbon dioksida, banyak karbon dioksida, dia tuh bakal keluar melalui arteri pulmonalis ya. Arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Di paru-paru itu terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida itu dilepaskan, oksigen diikat. Nah, balik lagi tuh, kembali lagi ke jantung ya. Jadi tadi oksigen yang sudah diikat oleh darah itu bakal balik lagi ke jantung dan seperti itulah ya, siklus peredaran darah. Makanya disebut dengan siklus peredaran darah ganda karena dia itu melewati jantung 2 kali. Udah ya. Satu lagi ya dari kelompok mana? 3. Kelompok belakang. Itu bisa belajar tentang olahraga yang sekalian simulasi aliran peredaran darah besar sama kecil. Benar yang kata itu tadi, kerjasamanya tuh penting dari mulai tanggung jawab masing-masing buat bawa alat-alatnya, buat bisa simulasi olahraganya. Terus kalau misalnya kurang-kurang juga bisa dari orang lain juga. Oke. Kalian sudah sangat bagus ya. Ibu perhatikan beberapa sudah bawa alat peraganya dengan lengkap ya. Tinggal nanti dilanjutkan lagi ya di rumah. Ibu kasih waktu 1 minggu untuk video simulasinya ya. Jadi masing-masing kelompok itu wajib menyetorkan video simulasi. Nanti kalian buka lagi link untuk post testnya ya. Nanti dikerjakan post testnya. HP-nya bawa kan? Ya, nanti Ibu kirimkan link. Nah, Ibu minta pendapat kalian ya mengenai pembelajaran hari ini. Dari masing-masing kelompok deh, kelompok 1 gimana? Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Seru, terus ribet, terus apa lagi? Ini itu apa yang kalian dapat nih dari yang sudah kalian kerjakan? Mengetahui apa? Bisa mengetahui apa? Cara membuat alat peraga. Cara membuat alat peraga ya. Ya, aliran peredaran darah besar dan kecil ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas refleksinya. Untuk kelompok lainnya siapa yang mau berbicara? Kelompok siapa? Bisa belajar tentang kerjasama. Jadi kayak kita tuh bisa tahu kalau kekurangannya dia tuh di sini.
tapi bisa ditutup sama kelebihannya dia. Ya, bagus. Terus bagus ya. Dia nggak bisa kayak gini gitu, jangan maksain. Jadi yang lainnya ya udahlah tutupin aja, tapi dia tuh bisa di yang sini. Ya. Ngerti nggak sih? Ya, ngerti. Jadi kerjasama tim itu sangat diperhatikan sekali ya, sangat bagus. Ibu tutup ya sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.